Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini dan di hari ini juga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan segala kegiatan, khususnya kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya meskipun kondisinya kita belum bisa bertatap muka, masih melalui jarak jauh. Tapi meskipun seperti itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya saya ingatkan kembali sebelum kita belajar, marilah kita niatkan belajar untuk hari ini, niat karena Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa yang kedua yaitu berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa itu tadi akan membawa kelancaran dan kefahaman bagi kita semuanya. Dan agar belajar kita bermanfaat, yang ketiga itu adalah kita harus istiqomah dengan belajar. Jika waktunya adalah pelajaran agama Islam, kalian bisa beristiqomah untuk belajar hal-hal yang baru yang belum kalian ketahui. Keempat, harus bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, kalian harus fokus. Jika belum paham, maka silakan diulang-ulang kembali. Ingat, waktu kalian di kelas 12 ini tinggal sedikit, ya, pembelajaran hanya sampai di akhir Februari saja. Insya Allah nanti Maret kalian sudah melakukan berbagai ujian-ujian dan juga mempersiapkan agar masuk ke perguruan tinggi. Jadi, Bu Alfi harapkan kalian tidak main-main, bersungguh-sungguh, tidak menyepelekan, ya, meskipun dalam kondisi seperti ini kalian harus tetap belajar dan belajar. Nah, sebelum menginjak ke materi, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Mungkin ini sudah saya berikan di grup kelas kalian masing-masing. Nanti bisa ditanyakan, tidak perlu saya bacakan lagi, ya, kalian bisa memahami. Saya yakin kalian itu sudah dewasa. Mana yang prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas, itu bisa kalian pilih, dan mana itu yang baik untuk kalian. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi yang akan kita bahas di hari ini, ya. Jadi mungkin ini nanti agak cepat, ya, karena waktunya tinggal 3 minggu lagi dan materinya itu masih ada 4 bab. Jadi di sini akan dijadikan satu, yang ketiga, yaitu mengenai Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 tentang menyembah Allah, ya, kemudian meraih kasih dengan ihsan, itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik. Ini mengenai kerja keras dan gotong royong yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Nanti bisa kalian pelajari di buku paket kalian baca, tetapi akan sedikit Bu Alfi jelaskan di sini agar kalian lebih mudah untuk memahami dan juga menghafalkan ayatnya. Sebenarnya di sini ada satu materi lagi, yaitu kodok dan kodar. Tapi saya yakin dengan materi tersebut kalian bisa memahami sendiri karena kita terbatas waktu. Langsung saja, yang pertama yaitu Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Di sini banyak petuah-petuah yang diberikan Luqman kepada anaknya, wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Saya bacakan dan nanti bisa kalian tirukan di rumah, dan ketika menghafalkan mungkin kalian bisa mendengarkan apa yang Bu Alfi bacakan tadi. Jadi tolong sekali ketika menghafalkan itu
dilihat harokatnya, fathah, kasroh, dhammah, tanwin, ataupun wakofnya itu berhenti di mana, panjang pendeknya itu bagaimana. Nah, itu kalian harus perhatikan. Baiklah, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13-14. Kalian perhatikan di sini ada kata-kata wa idz qala Luqmanu libnihi, tulisannya tidak ada harokat lagi libnihi, tetapi ini membacanya wa idz qala Luqmanu li ibnihi, bukan libnihi tapi li ibnihi. Kita ke penjelasan ayat. Dan sebenarnya siapakah si Luqman itu? Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Luqman yang disebutkan dalam surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama yaitu Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia juga kerap sekali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Nah, yang kedua, Luqman adalah nama seorang lelaki. Jadi Luqman ini bukan seorang nabi, tetapi seorang manusia biasa. Yang mayoritas ulama menyebutkan Luqman ini bukan nabi, tetapi seseorang lelaki yang soleh, yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Ada yang menyebutkan bahwa Luqman ini adalah seorang penjahit. Ada pula yang mengatakan dia itu seorang tukang kayu. Sebagian lagi menyebutkan bahwa beliau adalah seorang penggembala. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah seorang qadhi atau hakim. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada 4 gambar. Yang pertama di sini kuda, kemudian yang menaiki adalah anak kecil, kemudian yang membawa kudanya adalah bapak tua. Yang kedua sebaliknya, yang ketiga dua-duanya naik, dan yang keempat malah kudanya itu dibawa. Jadi menurut cerita dari Nabi Muhammad SAW, seorang Luqman ini mempunyai anak. Nah, pada waktu itu anaknya diajak jalan-jalan. Entah kenapa ketika itu Luqman ingin memberikan hikmah atau pelajaran kepada anaknya melalui perjalanan tersebut. Ketika dia berjalan membawa kudanya, kuda peliharaannya, anaknya disuruh naik karena anaknya masih kecil. Kasihan kalau diajak jalan-jalan sendiri, itu menurut Luqman. Kemudian si Luqman ini membawa kudanya, menuntun kudanya, sedangkan anaknya naik. Kemudian ada orang lewat, ada orang lewat mengatai mereka, mengejek mereka. Mengejek mereka itu lebih tepatnya itu mengejek si anaknya. Apa yang orang-orang bilang? Ketika itu orang-orang bilang anak tidak berbakti kepada orang tua, tidak kasihan kepada orang tua. Sudah dibesarkan, sudah dididik dengan baik, malah bapaknya disuruh jalan, dia naik kuda.
Si Luqman mendengar hal tersebut, kemudian Luqman mengajak anaknya itu untuk bertukar posisi. Luqman yang naik kuda, anaknya yang jalan kaki sambil membawa kudanya. Ada orang lagi lewat, kemudian mengajak bapaknya. Orang tua tidak tahu diri, ya, tidak kasihan dengan anaknya. Anak masih kecil, malah disuruh jalan membawa kudanya, terus dia naik di atas kuda. Luqman mendengarkan hal tersebut. Akhirnya Luqman mengajak anaknya untuk naik. Jadi mereka berdua naik kuda bersamaan. Nah, di tengah perjalanan ada orang lagi kemudian mengajak mereka berdua. Bagaimana? Kedua orang laki-laki itu tidak mempunyai hati, tidak mempunyai nurani, tidak kasihan apa dengan kudanya, dinaiki berdua. Kan capek, kan binatang itu mereka berdua menyiksa si kuda tersebut. Luqman mendengarkan perkataan tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan? Kudanya dibopong. Di gambar keempat itu kudanya dibawa mereka berdua. Meskipun tidak ada yang naik kuda dan mereka berjalan kudanya dibawa, masih ada orang yang mengajak mereka dengan perkataan, orang ini kok bodoh sekali ya, dia membawa kuda tetapi tidak dinaiki, malah digotong, ya kan? Seharusnya kan kudanya dimanfaatkan untuk dinaiki. Akhirnya mereka sampai rumah, kemudian Luqman memberi nasihat, memberikan hikmah kepada anaknya. Apa sebenarnya hikmah dari perjalanan tadi? Si Luqman bertanya kepada anaknya tersebut. Anaknya hanya diam. Maka Luqman ketika itu menjelaskan kepada anaknya, orang itu hanya bisa menilai kita dari luarnya saja tanpa mereka tahu maksud kita itu apa. Setiap ada orang yang melihat kita, mereka hanya bisa mengejek, ya kan? Hanya bisa berkomentar tanpa tahu sebabnya. Dari keempat kejadian tadi, perkara kuda tadi, semua orang menyalahkan, ya kan? Tetapi nggak ada yang benar menurut mereka. Itulah manusia. Maka ketika itu Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Maka jangan sekali-kali kamu itu menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kita tidak tahu, daripada kita seperti itu, lebih baik kita diam. Pelajaran-pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran Luqman kepada anaknya. Masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya dalam ayat di atas Allah SWT menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat yang pertama di sini adalah harus menyembah Allah SWT. Nah, di sini ada beberapa wasiat. Harus bersyukur kepada Allah, menjauhi kesyirikan dan menyembah Allah. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya, hei anakku, ya kan? Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan bersikap sombong di muka bumi ini. Ingatlah bahwa setiap amalan akan mendapatkan balasan. Dirikanlah sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan. Kemudian yang terakhir adalah bersikap tawaduk di hadapan manusia. Selain itu, nah ini mungkin tidak tercatat di sini. Selain itu, apa wasiat Luqman? Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Wa wassaynal insana, sesungguhnya manusia itu, ya, terlebih lagi ibumu itu telah mengandungmu dan juga telah menyatumu selama 2 tahun, maka berbuat baiklah kepada ibumu. Maka ketika dulu Nabi Muhammad ditanya oleh salah satu sahabat harus memuliakan siapa dulu, maka Rasulullah menjawab ibumu, 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 baru ayahmu. 3:1. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah. Syukur maknanya adalah merealisasikan ketaatan kepada Allah yang telah memberi nikmat dengan cara meyakininya dalam hati, memuji dengan lisan, dan melakukan taat dengan anggota badan.
Bersyukur ini kita wujudkan mulai dari kita membuka mata sampai kita memejamkan mata. Kita bersyukur. Alhamdulillah ternyata kita masih bisa bangun, masih bisa bernafas. Dari hal-hal kecil itu pun, nah Allah sangat menyukai ketika ada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur masih bisa bernafas. Bersyukur kita masih bisa melihat. Bersyukur kita masih bisa makan. Bersyukur kita masih bisa untuk belajar meskipun dengan kondisi seperti ini. Coba bayangkan jika tidak ada internet, tidak ada IT, ya kan? Terus kemudian ada pandemi seperti ini, mau bagaimana kita belajar? Sedangkan kita tidak boleh bertatap muka. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari bersyukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Atau setidaknya sama baiknya, walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Faedah bersyukur yang pertama yaitu wajibnya bersyukur kepada Allah karena Allah memerintahkannya. Syukur kepada Allah termasuk bagian dari hikmah, karena hikmah maknanya adalah sesuai dengan kebenaran dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan semestinya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang bersyukur berarti dia telah merealisasikan hal tersebut. Balasan syukur kembalinya kepada hamba yang telah bersyukur tersebut. Orang yang mendapat anugerah hikmah, maka hendaknya lebih bersyukur kepada Allah dibanding dengan yang tidak mendapatkannya. Yang terakhir, Allah tidak mendapat manfaat sedikit pun dari ketaatan orang yang berbuat taat. Bahkan ketaatan tersebut manfaatnya akan kembali kepada hamba itu. Jadi ketika kita melakukan segala kebaikan, kita melakukan ketakwaan, ya, kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yang mendapatkan manfaat timbal baliknya itu adalah diri kita sendiri. Pasti dengan seperti itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah, kita disukai oleh orang lain, ya kan? Jadi tidak ada ruginya kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, itu dari penjelasan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Untuk selengkapnya nanti bisa kalian baca sendiri. Materi yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Meraih kasih dengan ihsan. Apa tuh itu ihsan? Ihsan artinya berbuat baik atau sebuah kebaikan. Yang akan dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kalian dengarkan, akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. Tetapi kemudian, jika kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Penjelasan ayat tersebut, Allah mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW ketika dia menetapkan atas Bani Israel akan janji yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Janji dari Bani Israel ini diawali dengan janji memenuhi Allah, hak yang tertinggi dan terbesar, yaitu hanya Dia semata-mata yang berhak disembah. Tidak ada sesuatu pun yang disekutukan dengan Dia. Semua makhluk diperintahkan menyembahnya, dan untuk tugas inilah sebenarnya mereka diciptakan.
Sesudah menyebutkan hak Allah disusul dengan perintah berbuat kebajikan kepada orang tua, sesuatu amal kebajikan yang tertinggi, karena melalui kedua orang tua lah Allah menciptakan manusia. Jadi sebenarnya penjelasan ayat tersebut ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad ketika Bani Israel memberikan janji agar untuk menyembah kepada selain Allah, tetapi ternyata mereka mengingkari hal tersebut. Namanya Bani Israel. Bani Israel, mereka sebenarnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi mereka itu terlalu gengsi untuk mengakui bahwasanya kebenaran Allah itu yang hakiki. Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa hal yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kita itu harus berbuat baik kepada siapa saja. Yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala larangannya dan juga mentaati atau melaksanakan segala perintahnya. Melakukan ibadah muamalah ataupun yang ghairu muamalah. Apa? Ibadah-ibadah itu ya wajib, yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam itu semuanya ghairu muamalah. Tetapi kalau muamalah ya kita berbuat baik. Contohnya kepada siapa? Kepada orang tua, kepada karib kerabatnya, kepada teman, kepada tetangga, kepada tamu, kepada anak yatim, dan juga kepada orang miskin. Selanjutnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Memaksimalkan potensi diri dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Jadi ayat ini nanti akan menjelaskan tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bacakan, silakan nanti ditirukan dan diulang-ulangi berkali-kali. Jangan lupa kalian perhatikan panjang pendek, tajwidnya juga, wakafnya di mana dan harus diulangi, nafas juga seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini menjelaskan Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja, berkarya dengan berbagai cara. Ya. Dan yang kedua diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Yang ketiga diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Perintah untuk meneliti alam ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran. Diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Diperintahkan juga untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak menjadi soleh dan solehah. Jadi ayat ini kita tahu bahwasanya sholat Jumat itu merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim, bagi laki-laki. Maka kalau kita menginginkan segala sesuatu, tentunya kita harus bekerja keras dan tanggung jawab. Tetapi ibaratnya jangan seperti ini. Bekerja terus menerus, ya sampai tidak tahu waktu. Ada azan sholat Jumat pun, ada azan sholat fardu pun tidak didengarkan, tetap bekerja. Seperti halnya ia itu seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Tetapi juga tidak boleh jika hanya berdoa tanpa bekerja. Seolah-olah dia itu akan mati besok. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, jika ketika sudah di hari Jumat itu sudah datang, sudah azan sholat Jumat, memasuki sholat Jumat,
tidak perlu menunggu lama. Langsung segala sesuatu yang dikerjakan itu harus ditinggalkan, kemudian berbondong-bondong untuk pergi ke masjid menunaikan sholat Jumat. Pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Di sini ada catatannya, tanpa meninggalkan sholat, tanpa meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi? Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari bukan buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadits riwayat Bukhari. Bekerja dan tanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup. Orang beriman dituntut untuk selalu survive dan bangkit membangun peradaban seperti masa keemasan Islam. Syarat untuk tidak cukup ditempuh dengan kerja keras, tetapi harus kerja cerdas dan bertanggung jawab. Kemalasan tidak punya tempat dalam Islam. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Bekerja secara halal, tolabad dunia halalan. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, atau ta'afufan an al-masalah. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, tanggung jawab, ya, karena sudah berkeluarga mempunyai tanggung jawab, atau sa'yan ala iyalihi. Yang terakhir, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga, ta'atufan ala jarihi. Tidak mungkin kita menggantungkan minta makan pada orang lain. Kita mau makan, ya, kita pengen segala sesuatu. Kita pengen tas, kita pengen buku, kita pengen handphone, kita pengen laptop. Ya, bekerja keras. Nah, sebisa mungkin kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Manusia diberikan akal pikiran. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Maka dari itu kita harus menggunakan segala ciptaan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Harus bersungguh-sungguh. Kalau kalian ingin nilai yang bagus, ingin lulus dengan nilai yang baik, ya, maka kalian juga harus bekerja keras dengan belajar. Nah, itu 3 bab yang mungkin Bu Alfi bisa sampaikan. Nanti jika ada yang bertanya silakan kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom atau Japri lewat WA juga bisa.